Oke guys, selamat datang kembali di channel Hakim Prima. Di video kali ini aku akan ngebahas lagi seputar tentang polisi atau tentang penerimaan Bintara Polri tahun 2020. Dan seperti yang kita ketahui bahwa di tahun 2020 ini dari awal hingga sampai sekarang ini kita masih dalam keadaan menghadapi pandemik COVID-19 yang dihadapi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Dan sementara di Indonesia sendiri pun perkembangan COVID-19 ini semakin bertambah dan semakin meningkat. Oleh karena itu banyak sekali teman-teman yang bertanya kapan pelaksanaan tes Bintara Polri tahun 2020 ini dilaksanakan, kapan pendaftarannya dibuka, apakah pendaftaran Polri tahun 2020 ini diperpanjang, dan berapa jumlah kuota penerimaan Polri tahun 2020 kali ini. Di sini aku akan ngebahas skenario ataupun tata cara dari jadwal pemeriksaan atau jadwal penerimaan Bintara Polri ini dari awal hingga akhir jika tidak ada pandemik, dan ketika ada pandemik ini bagaimana tahapan-tahapannya. Saksikan terus ya guys. Oke guys, sebelum kita membahas ke video selanjutnya, alangkah baiknya kalian membantu support channel aku dengan mengklik tombol subscribe di bawah video ini, serta berikan komentar kalian terhadap video aku upload, entah itu kritik, saran, pertanyaan, dan sebagainya. Dan kalian juga boleh nge-share video ini ke teman-teman kalian, ke semua media sosial kalian, agar video ini viral dan video ini juga bisa bermanfaat bagi teman-teman kalian dan semua orang yang sedang membutuhkan informasi seputar Bintara Polri tahun 2020 ini. Dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya, serta kalian boleh kritik apa aja, entah itu saran dan sebagainya. Nah, yang pertama, kapan tes Bintara Polri tahun 2020 dilaksanakan? Yang kedua, kapankah pendaftaran Polri tahun 2020 dibuka? Kemudian, apakah pendaftaran Polri tahun 2020 ini diperpanjang? Dan kemudian, berapakah jumlah kuota penerimaan Polri tahun 2020? Di sini aku akan juga menampilkan beberapa jadwal seleksi yang seharusnya dilaksanakan seperti biasa. Akan tetapi karena pandemik seperti ini, di berbagai daerah sepertinya juga mengalami kendala untuk melaksanakannya guys. Dan yang seperti kita ketahui juga, seharusnya pada tanggal 2 Agustus atau tanggal 5 Agustus ini, semua para peserta didik yang telah lulus seleksi dalam penerimaan Bintara Polri ataupun seleksi Polri tahun 2020 ini sudah masuk ke sekolah pendidikan negara masing-masing. Dan ada di beberapa daerah untuk penerimaan Bintara Polri tahun 2020 ini sepertinya ditangguhkan. Jadi hanya menerima seperti kayak Bintara Kompetensi Khusus atau Bakomsus, dan juga Akpol dan Tamtama itu yang lebih diutamakan. Sementara untuk Bintara Polri sendiri yang sederhana tamatan SMA aja itu sepertinya ditangguhkan dulu guys. Nah, di sini aku akan menjawab dulu kapan tes Polri tahun 2020. Kita sudah tahu juga, yaitu tanggal 7 Maret hingga 6 April. Kemudian, kapan pendaftaran Polri tahun 2020 dibuka? Yaitu sudah dibuka ya guys ya. Sekarang ini dalam proses untuk seleksi. Tapi ini semua kembali ke daerah masing-masing. Apakah daerah tersebut tetap melaksanakan seleksi seperti biasa? Dan daerah tersebut apakah aman dari COVID-19? Jika mungkin aman, maka mungkin setiap dari jadwal seleksi akan berjalan lancar seperti biasa. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah pendaftaran Polri tahun 2020 diperpanjang? Jawabannya ya, diperpanjang. Begitu juga dengan jadwal seleksinya diperpanjang. Seharusnya jadwal seleksinya itu selesai pada akhir Juli dan sudah masuk pendidikan pada minggu pertama Agustus. Tapi karena pandemik seperti ini, jadwal seleksinya diperpanjang, tidak tahu sampai kapan, dan juga untuk pendidikannya pun tidak bisa ditentukan hingga jadwal seleksinya sudah selesai. Next, berapa kuota penerimaan Polri tahun 2020? Nah, untuk Polri sendiri atau Bintaranya sendiri yaitu sekitar 10.275 orang, terdiri dari polisi tugas umum atau tamatan SMA dan Bintara Kompetensi Khusus, yaitu seperti Bintara Musik, Bintara Teknologi Informasi, Bintara Keperawatan, Bintara Pelayaran, Bintara Penerbangan, dan maksudnya itu atau Bintara yang sudah memiliki gelar sarjana minimal D3 hingga S1 gitu guys. Sementara untuk Akpol sendiri yaitu sekitar 250 siswa, 220 terdiri dari pria dan 30 orangnya dari wanita.
Nah, di sini berdasarkan umur lagi guys. Dalam daftar Bintara Polri atau mendaftar Polri tahun 2020 ini ada beberapa ketentuan yang sudah berlaku. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu sudah berlaku juga untuk ketentuan umur ini. Nah, di sini aku akan jelaskan lagi bahwa kayaknya selalu dipertanyakan juga di kolom komentar video ini. Umur sekian masih bisa nggak kak? Umur sekian masih bisa nggak bang? Kalau misal tamatan SMA atau tamatan ini masih bisa nggak? Nah, kali ini aku akan jelaskan berdasarkan umur gitu guys. Jadi di sini yang pertama tamatan SMA. Untuk tamatan SMA sendiri minimal 17 tahun 6 bulan dan maksimal 21 tahun. Sementara untuk D3 itu maksimalnya 22 tahun. Dan untuk D4 atau S1 itu maksimalnya 24 tahun. Nah, jika kalian sudah melebihi umur tersebut, kalian tidak bisa untuk mengikuti tes selanjutnya karena kalian sudah kena di umur. Sama seperti aku juga, pengalaman aku ketika mendaftar Bintara Polri tahun 2018. Pada tahun sebelumnya, pada tahun 2017, aku itu kenanya di kesehatan. Jadi aku sudah membenahi diri juga, sudah operasi mandel juga. Dan kemudian tahun depannya aku ikut tes lagi, tetapi aku tidak begitu mengetahui tentang umur. Pas ketika aku ikut tesnya lagi, aku kenanya di umur. Padahal itu masih dalam bulan 3 sebenarnya. Pemeriksaan berkas-berkas masih dalam bulan 3. Tetapi ini dipatokannya itu umur kita tidak boleh lebih daripada 21 tahun ketika masuk pendidikan. Jadi kalau misal kita belum masuk pendidikan, umur kita sudah lebih dari 21 tahun, kita gugur. Jadi harus diperhatikan juga umur kita pada saat masuk pendidikan nanti. Nah, selain daripada umur, tinggi badan juga harus diperhatikan guys. Karena kalau misal kita tidak mengetahui tinggi badan kita, bisa jadi kita nanti langsung gugur duluan. Karena sudah kalian baca juga kan syaratnya untuk menjadi seorang anggota Polri ini, untuk laki-laki itu minimal tingginya 165 cm dan perempuan atau wanita itu sekitar 160 cm. Nah, kalau misal tinggi kalian itu sekitar 160 cm, kalian harus maksimalkan lagi terlebih dulu bahwa kalian harus melebihi daripada target itu, karena ditakutkan ada kesalahan dalam pengukuran tinggi badan. Dan juga berat badan kalian juga harus diperhitungkan ya guys ya. Jadi harus diperhitungkan berat badan dan tinggi badan itu harus ideal. Maksudnya di sini tinggi badan dikurangkan 110 itulah untuk berat badan. Misalnya tinggi badan aku 172 cm, maka berat badan aku seharusnya 62. Jadi pada waktu aku ikut tes kemarin itu berat badan aku itu sekitar 62 kilo. Jadi itu dalam berat badan ideal sekali. Nah, kalau ada sesuatu yang ingin kalian pertanyakan dari video ini, komen di bawah. Dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol subscribe di bawah video ini, serta komentar kalian terhadap video aku upload, entah itu kritik, saran, pertanyaan, dan sebagainya. Dan kalian jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya, serta share ke teman-teman kalian, agar mereka yang sedang membutuhkan informasi ini mengetahui sedikit banyaknya pengalaman dan informasi baru mungkin bagi mereka yang belum mengetahuinya.